Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nasution Bakri, pengawas sekolah jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, akan menyajikan praktik baik dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan pembelajaran di sekolah bina dengan judul FCI bersama Sisidak, menggunakan alur merdeka pada pendampingan implementasi kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Dalam episode Merdeka Belajar, peran pengawas bukan lagi sebagai pengatur, tetapi pendamping. Peran ini merupakan babak baru dalam transformasi pendidikan. Dalam melakukan pendampingan, saya berperan sebagai FCI, akronim dari Fasilitator, Coach, dan Instruktur. FCI merupakan peran yang saya lakoni dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah bina. Untuk mendukung peran ini, maka saya membuat aplikasi digital sederhana yang diberi nama Sisidak. Sisidak saya manfaatkan untuk memperoleh data dan informasi yang telah diupload oleh sekolah bina sebagai bahan refleksi. Sedangkan manfaat untuk sekolah bina untuk memperoleh dan mendownload regulasi, panduan, dan contoh-contoh administrasi pembelajaran. Sisidak juga digunakan oleh sekolah bina sebagai wadah untuk mengupload laporan atau aksi nyata. Selain itu, saya menggunakan alur merdeka untuk memaksimalkan peran FCI bersama Sisidak. Strategi ini saya gunakan pada 7 sekolah bina yang tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang seluruhnya telah mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan jalur mandiri berubah. Berikut ini adalah tayangan strategi pendampingan dengan FCI bersama Sisidak menggunakan alur merdeka di 7 sekolah bina dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu sebagai berikut. Menyusun rencana. Menyusun rencana merupakan tahap awal pada alur ini. Pengawas bina, kepala sekolah, dan guru secara kolaborasi mendiskusikan rencana pendampingan dan pembimbingan IKM melalui alur merdeka. Pada tahap ini, saya berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi dan menuntun jalannya proses diskusi untuk memperoleh rencana yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kepala sekolah dan guru. Rumusan rencana akan menjadi rujukan langkah pendampingan dan pembimbingan selanjutnya. Eksplorasi. Berdasarkan perencanaan sebelumnya, pada tahap ini, sekolah bina menyelenggarakan workshop atau in-house training (IHT) yang dilaksanakan di sekolah masing-masing dan di sekolah yang disepakati bersama oleh kepala sekolah. Alur ini merupakan sesi pemahaman konsep dan sekaligus sesi berbagi terkait KOSP, perencanaan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Dan saya berperan sebagai instruktur atau trainer, berdiskusi, bertanya, menjawab, bahkan berdebat mewarnai suasana pada tahap ini. Hal ini terjadi semata-mata untuk menemukan konsep yang dapat dijadikan rujukan dalam implementasi kurikulum merdeka. Refleksi. Pada tahap ini, guru melaksanakan hasil analisis diagnostik untuk memperoleh informasi terkait kondisi kognitif dan non-kognitif peserta didik yang akan menjadi rujukan perumusan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sementara koordinator P5 mendiskusikan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk selanjutnya menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen profil Pancasila. Pada tahap ini, saya berperan sebagai coach atau instruktur yang dilaksanakan secara tatap muka atau daring. Refleksi. Pada tahap ini, guru melaksanakan hasil analisis diagnostik untuk memperoleh informasi terkait kondisi kognitif dan non-kognitif peserta didik yang akan menjadi rujukan perumusan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sementara koordinator P5 mendiskusikan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk selanjutnya menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen profil Pancasila. Pada tahap ini, saya berperan sebagai coach atau instruktur yang dilaksanakan secara tatap muka atau daring. Demonstrasi. Pada tahap ini, kepala sekolah memantau proses implementasi kurikulum merdeka yang didemonstrasikan oleh guru, baik itu proses pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran proyek P5.
sementara saya memantau foto dan video proses pembelajaran yang telah diupload oleh guru melalui aplikasi Sisidak. Namun tidak menutup kemungkinan saya bersama kepala sekolah melakukan pemantauan. Jika kepala sekolah memohon bantuan, maka saya akan berperan sebagai coach. Elaborasi. Pada tahap ini, kepala sekolah dan guru bertemu secara daring dan saling berbagi berdasarkan pengalaman mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik itu pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran proyek. Saya berperan sebagai fasilitator untuk memandu dan menuntun sekolah bina dalam menentukan konsep yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Konfirmasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengkonfirmasikan tindak lanjut hasil pemantauan proses pembelajaran. Saya berperan sebagai coach untuk membimbing kepala sekolah dalam melakukan pemantauan dan pembinaan kepada gurunya masing-masing. Aksi nyata. Pada tahap ini, saya mengamati video dan foto-foto yang diupload oleh kepala sekolah dan guru ke aplikasi Sisidak dan mencatat hal-hal penting yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program selanjutnya.